percaya bahwa tidak ada batas di dalam hadirat Tuhan, dan Tuhan juga ada di tempat Anda berada, dimanapun Anda menonton dan sedang live streaming ibadah hari Minggu dari Besom ini. Terima kasih. Sebelum kita memulai ibadah kita, baiknya kita berdoa dulu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur karena kebaikan Engkau ya Tuhan. Kami boleh berkumpul ya Tuhan, tidak dalam satu gedung, tapi di berbagai daerah ya Tuhan. Kami haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Biarlah ibadah hari ini ya Tuhan, Engkau penuhi dengan hadirat-Mu di rumah masing-masing dimanapun ya Tuhan. Dan setiap kami yang mendengar firman-Mu, yang menyembah Engkau ya Tuhan, menaikkan penyembahan pujian kepada Engkau ya Tuhan, sungguh-sungguh mengalami Engkau ya Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami tidak terbatas oleh ruang dan waktu ya Tuhan. Tapi kami tahu bahwa Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sertai dari awal sampai akhir ibadah ini ya Tuhan, ibadah online ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dimuliakan dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
yang terbaik.
kasih ya Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau. Tuhan, ketika kami menyembah Engkau, meninggikan Engkau ya Tuhan, Engkau bertahta ya Tuhan. Engkau hadir. Bahkan 2-3 orang berkumpul ya Tuhan, Engkau hadir ya Tuhan. Dan firman-Mu tidak pernah mati ya Tuhan, karena Engkaulah firman yang hidup. Dan ketika firman-Mu disampaikan ya Tuhan, kami percaya ketika nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan ya Tuhan, Engkaulah yang akan mengubahkan setiap kami yang mendengarkan firman ini ya Tuhan. Setiap tahun ya Tuhan kami selalu memperingati ya Tuhan bahwa Engkau naik ke surga ya Tuhan. Tapi kami ingin belajar sesuatu dari Engkau ya Tuhan, bahwa ada sesuatu yang Engkau berikan kepada kami. Ada suatu tugas yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Para murid-Mu, setelah Engkau naik ke surga ya Tuhan, berkati firman yang akan disampaikan ya Tuhan. Bila firman yang disampaikan ya Tuhan, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami semua. Baik di rumah, dimanapun yang menonton live streaming ini ya Tuhan. Bapa, ini tentang Engkau, bukan tentang kami. Berikan kami pengertian dan berikan kami hikmat, untuk kami boleh mengerti firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus, bertahtalah. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, dari awal sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita akan menonton satu video live streaming ini. Kita akan nonton satu video tentang besom. Silakan menikmati.
Oke, puji Tuhan. Shalom semuanya. Barusan tadi adalah sebuah video tentang sekolah misi Borneo yang ada di Singkawang, Kalimantan Barat. Jadi kita sedang membuka pendaftaran untuk murid baru boleh mendaftar jika ada panggilan menjadi hamba Tuhan di Kalimantan sini. Bersyukur bahwa sekolah ini boleh berjalan sudah dari tahun 2018. Dan setiap kita yang terpanggil, mari kita genapi panggilan Tuhan untuk menjadi saksinya, untuk menjadi gembala dimanapun kita berada, di Kalimantan khususnya. Hari ini kita akan belajar yaitu tentang tongkat estafet. 3 hari yang lalu kita habis memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Ketika saya tahu, pertama-tama saya mengenal Tuhan Yesus, yaitu saya ingin tahu apa yang harus saya lakukan ketika saya percaya Tuhan. Begitu juga dengan Tuhan Yesus, sebelum dia naik ke surga, dia bangkit dari antara orang mati 40 hari, apa yang Yesus lakukan? Yesus bercerita, memberitahukan apa yang harus mereka lakukan setelah Yesus naik ke surga. Di sini saya memberi judul yaitu tentang tongkat estafet. Judul kecilnya adalah menjadi saksinya yang efektif. Saya bacakan di Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian aku sekarang mengutus kamu. Waktu Yesus berkata seperti itu, para murid, banyak murid dari antara yang ada yang berkumpul, mereka tidak mengerti apa maksud Tuhan. Dan bahkan ketika Yesus mati di kayu salib, banyak dari antara mereka, boleh saya katakan bubar. Karena mereka bingung apa yang harus mereka lakukan. Karena Tuhan yang mereka ikuti tiba-tiba harus mati di kayu salib. Tetapi hari ketiga, setelah hari ketiga, Yesus bangkit. Yesus sudah bangkit, apa yang dia lakukan? Dia membuktikan dia adalah Tuhan. Dan ketika setelah dia bangkit, apa yang dia lakukan? Dia bercerita begitu banyak hal tentang amanat atau tugas yang harus dilakukan oleh para muridnya. Saya percaya setiap kita adalah murid Yesus. Kita bukan hanya seorang pengikut saja. Pengikut tidak perlu mengikuti apa yang harus dilakukan, yang dilakukan oleh guru atau Tuhan kita. Tetapi murid akan semakin serupa dengan Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita lihat di slide selanjutnya, saya akan bahas sekilas tentang olahraga dari lari estafet. Lari sambung atau lari estafet adalah salah satu lomba lari pada perlombaan atletik yang dilaksanakan secara bergantian. Saya kasih warna merah bergantian di sini. Ini ada kaitan dengan apa yang ingin disampaikan, dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam satu regu, lari sambung terdapat 4 orang pelari, yaitu pelari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pada nomor lari sambung ada kekhususan yang tidak akan dijumpai pada nomor pelari lain, yaitu memindahkan tongkat sambil berlari cepat dari pelari sebelumnya ke pelari berikutnya. Begitu juga dengan kita sekarang mengikut Tuhan. Paulus pernah berkata di dalam suratnya, yaitu kita seperti di gelanggang pertandingan, kita sedang berlari demikian rupa untuk mencapai mahkota yang Tuhan sediakan buat kita. Demikian juga kita orang percaya, Tuhan telah mati di kayu salib dan bangkit. Dan sebelum dia naik ke surga, dia memberikan sebuah amanat kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya, supaya setelah Yesus naik, dikatakan bahwa aku tidak meninggalkan para murid sebagai yatim piatu, tetapi dia akan selalu ada satu pribadi yang diberikan kepada setiap muridnya, supaya mereka tahu bahwa Tuhan selalu menyertai. Tetapi apa yang Tuhan berikan? Dia bukan memberikan janji untuk segala sesuatu boleh menjadi pulih dan lain-lain, tetapi ada satu tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Saya lanjutkan dulu, ini gambarnya, sebuah contoh dari lomba lari estafet. Kita lihat orang belakang berlari demikian rupa. Kalau kita pernah olahraga waktu kita sekolah, waktu SD atau SMP atau SMA, kita pernah mengikuti olahraga seperti ini. Ini kita berlari demikian rupa supaya yang selanjutnya itu juga harus memegang tongkat tersebut. Dan orang yang memberikan tongkat tersebut juga harus benar. Dan orang yang menerima tongkat tersebut juga harus benar. Supaya mereka boleh berlari demikian rupa dan mencapai garis finish di depan. Demikian juga kepada kita. Ketika Yesus naik, sebelum dia naik ke surga, ada sesuatu yang dia ingin kita lakukan. Kita baca, Tuhan naik ke surga, memberikan amanat agung untuk muridnya lakukan dan kerjakan.
Di Yohanes 20 ayat 21 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian aku sekarang mengutus kamu. Tuhan mengutus kita. Kita semua orang percaya punya tugas yang sama, yaitu amanat agung yang Tuhan telah berikan kepada kita, yaitu Tuhan mengutus kita. Kita lihat di slide selanjutnya, sebelum Yesus mati di kayu salib, banyak yang Yesus berikan contoh kepada kita, yang bisa kita baca dalam firman Tuhan, yang banyak hal yang dia lakukan, yaitu dia mengajar, Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus mengusir setan, Yesus melayani, bukan dilayani, Yesus memuridkan 12 murid, dan banyak pengikutnya tentunya. Yesus juga membasuh kaki murid-murid dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah gambaran, sebuah apa yang Yesus telah lakukan 3,5 tahun yang lalu, 2000 tahun lalu sebelum Yesus mati di kayu salib. Dia melakukan hal-hal seperti ini untuk apa? Supaya kita punya satu teladan bahwa setelah Yesus tidak ada lagi di dunia ini, kita sebagai murid harus tahu bahwa kita perlu melakukan apa yang telah Yesus lakukan sebelumnya. Dan kita percaya bahwa yang Yesus lakukan itulah yang paling sempurna. Dia tidak bercacat celah. Dan dia tidak berdosa. Seperti kita. Kalau kita, orang tua kita mempunyai sebuah perusahaan. Atau sebuah toko kecil ataupun toko besar, usaha kecil. Ketika sebelum orang tua kita meninggal. Atau orang tua kita dipanggil Tuhan, pasti kita belajar banyak hal dari orang tua kita. Dan setelah orang tua kita meninggal, apa yang terjadi? Kita sebagai anak akan melanjutkan dengan apa yang telah orang tua kita kerjakan sebelumnya. Bahkan akan sama, bahkan ada yang lebih daripada yang orang tua kita lakukan. Bahkan di Alkitab juga berkata bahwa kita akan melakukan apa yang Yesus lakukan. Bahkan lebih daripada apa yang Yesus lakukan. Tuhan mengutus kita, Tuhan mau kita tahu bahwa setelah Yesus naik ke surga, itu ada yang harus kita lakukan. Dan sebelum Yesus naik ke surga, dia sudah membicarakan kepada kita bahwa ada tugas yang harus kita kerjakan. Teladan sempurna ditunjukkan Yesus selama 3,5 tahun. Begitu singkat 3,5 tahun, tapi 3,5 tahun ini adalah menjadi waktu yang sempurna buat Tuhan untuk dia boleh selesai melakukan tugasnya di dunia 2000 tahun yang lalu, dan dia memberikan amanat itu seolah-olah memberikan sebuah tongkat estafet yang harus dilanjutkan oleh murid selanjutnya. Oleh orang yang menjadi murid Kristus. Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya di dunia selama 3,5 tahun dan mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Dan bangkit setelah hari ketiga membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dan setelah 40 hari Yesus naik ke surga. Waktu pertama kali saya mengenal Tuhan, saya berpikir bahwa ketika saya sudah diselamatkan, saya sudah selesai. Tetapi ternyata tidak. Tuhan memberikan ketika kita mentelusuri firman Tuhan, di akhir di Matius 28 Tuhan berkata bahwa ada amanat yang Tuhan berikan kepada kita setiap orang yang percaya. Dan kepada setiap orang yang percaya tidak terkecuali yang berkata bahwa aku murid Yesus, bukan hanya seorang pengikut. Kita punya tugas yang sama. Yaitu amanat agung yang Tuhan telah berikan kepada kita. Amanat agung. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kita baca sama-sama di Matius 28 ini. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Di ayat 18 Yesus berkata, Yesus mendekati mereka. Walaupun memang waktu kondisi seperti itu, waktu itu mereka masih ada yang belum percaya dan masih ragu. Dan banyak dari mereka bingung. Tetapi Yesus tetap berkata bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah. Sebelum Yesus berkata pergilah, dikatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa. Seolah-olah Tuhan ngomong, ini semua aku udah punya sekarang. Aku udah bangkit, sekarang giliran kau, giliran Anda, giliran saudara harus pergi. Jadikan semua bangsa muridku seperti Yesus lakukan. Ketika 3,5 tahun dia memilih 12 murid yang menjadi rasulnya.
Dan apa yang terjadi? Mereka menjadi murid, mereka belajar 3,5 tahun. Dan mereka belajar menginjil, mendoakan orang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati. Dan berkata bahwa baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka. Di ayat 20 ini begitu spesial. Dikatakan di sini setelah mereka jadi murid, baptislah. Dan di ayat 20 berkata, ajarlah. Saya percaya bahwa setiap kita sebelum kita bertobat, sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita mendengar Injil, kita adalah orang yang terhilang. Tapi setelah kita mengenal Kristus, dimanapun kita digembalakan, di gereja manapun, siapapun gembala kita, dan apapun yang kita pelajari, pasti kita diajar untuk semakin serupa dengan Tuhan. Semakin melakukan apa yang Yesus lakukan. Karena di ayat 20 tertulis bahwa ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Seolah-olah ketika ayat 20 ini diucapkan berarti kita juga punya satu mandat dari Tuhan ketika kita berkata kita sudah jadi murid. Bahwa kita juga harus pergi, jadikan semua bangsa murid, baptislah dan ajarlah. Jadi ini seperti tongkat estafet yang terus dioper atau dibagikan kepada orang selanjutnya, di orang selanjutnya. Siapapun kita, apapun kedudukan kita, apapun pekerjaan kita, kita punya mandat yang sama. Bahwa kita perlu jadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan kita perlu bersatu untuk semua ini. Dan dikatakan di ayat 20 bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apa yang membedakan amanat yang diberikan oleh orang lain dengan amanat yang Tuhan berikan? Amanat yang Tuhan berikan, dia tidak membiarkan kita menjadi seorang yatim piatu. Tetapi dikatakan bahwa dia menyertai kita. Ada satu roh, pribadi Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Supaya kita boleh mengetahui apa yang harus kita lakukan. Dan kita tahu apa itu kebenaran untuk menyampaikan kepada semua orang. Yesus naik ke surga. Tidak naik begitu saja, tetapi Tuhan mempunyai amanat yang harus dikerjakan oleh setiap muridnya. Para murid perlu mempersiapkan diri sebelum menjalankan amanat agung. Kita tahu kalau kita membaca Alkitab di Perjanjian Baru, ketika Yesus dilahirkan, setelah Yesus dilahirkan apa yang terjadi? Dia besar, setelah dia besar, akhirnya dia juga dibaptis air. Jadi perjalanan Yesus 3,5 tahun, waktu dia mulai melayani itu sebagai sebuah contoh buat kita, Yesus dibaptis. Setelah Yesus dibaptis, kita juga tahu di Alkitab tertulis bahwa ada roh Allah yang turun, yang menyerupai merpati atas Tuhan Yesus. Dan itu juga melambangkan bahwa Yesus juga butuh. Dan tiba-tiba langit terbuka dan berkata, inilah anakku, aku berkenan. Tuhan berkenan kepada Tuhan Yesus. Dan di sini juga saya sampaikan bahwa para murid perlu mempersiapkan diri sebelum menjalankan amanat agung. Sebelum Yesus menjalankan pelayanan yang begitu besar yang Tuhan harus jalankan sampai dia harus mati di kayu salib. Ada sesuatu yang harus Tuhan Yesus persiapkan. Dia harus dibaptis dan Roh Kudus turun atas Tuhan Yesus juga. Begitu juga kita, minggu depan 7 hari lagi kita akan memperingati hari Pentakosta kepada setiap orang percaya yang kita percaya bahwa hari Pentakosta adalah hari panen. Tapi kita percaya bahwa hari Pentakosta adalah hari di mana Roh Kudus akan dicurahkan kepada setiap orang percaya yang haus, yang menantikan dia, yang mau dipakai oleh Tuhan. Seperti 120 murid berkumpul di loteng. Dan inilah yang Tuhan lakukan, bahwa ada satu janji Bapa Yesus sampaikan di Kisah Rasul 1 ayat 4-5. Ini adalah janji Bapa. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ. Lihat, Tuhan berkata bahwa dia meminta semua murid jangan pergi. Jadi ada yang harus mereka persiapkan. Jadi seperti Yesus juga sebelum Yesus mulai pelayanan yang luar biasa, di 3,5 tahun, 2000 tahun lalu, ada yang harus Tuhan Yesus lewati. Dia harus dibaptis. Dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan Roh Kudus turun atas Yesus. Dan itulah janji Bapa yang berkata, dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap kita perlu kita ketahui bahwa firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan selalu hidup, dan karena Yesus adalah firman,
yang tertulis, kita percaya bahwa Alkitab tertulis 100% adalah firman Allah. Bahwa dikatakan di sini bahwa ada satu janji Bapa yang telah Tuhan janjikan kepada setiap muridnya, yaitu janji Bapa bahwa kita akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini bukan tentang perdebatan denominasi atau orang percaya tentang Roh Kudus, baptis Roh Kudus atau tidak. Ini tentang janji Bapa yang tertulis. Hanya orang kita yang mau menerimanya yang akan menerima. Dikatakan juga di slide selanjutnya, sebelum Yesus naik ke surga, para murid bertanya. Waktu kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu, sebelum dia mati di kayu salib. Mereka berharap bahwa Yesus akan jadi raja bagi Israel di dunia. Tetapi tidak demikian. Mereka juga bingung setelah Yesus mati. Yesus harus mati di kayu salib. Mereka makin bingung. Raja, orang Yahudi harus mati di kayu salib. Tetapi Yesus membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dia bangkit dari antara orang mati. Dan dia memberikan amanat kepada sebuah orang percaya. Tetapi salah satu dari murid bertanya seperti ini. Engkau tidak perlu mengetahui. Dia bertanya bahwa kapan akankah, dikatakan di sini di ayat 7, engkau tidak perlu. Ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka memikirkan bagaimana Israel bisa dipulihkan. Tetapi berbeda dengan apa yang Yesus jawab. Jawab Yesus di ayat 7-8 ini. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini yang Yesus jawab. Banyak dari kita, ketika kita percaya Tuhan, apakah sudah begitu saja? Ketika kita percaya Tuhan, kita mulai berkata, Tuhan, kapan kau akan selamatkan keluargaku? Tuhan, kapan kau akan pulihkan ekonomiku? Engkau berkata bahwa engkau baik, tetapi saya mau katakan bahwa dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa. Tuhan mau menuntun, memberitahukan kepada semua murid waktu itu dan kepada kita semua bahwa ada satu amanat yang Tuhan berikan kepada kita, itu kita harus menjadi saksinya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita tahu bahwa kita sebut ini dengan Pentakosta yang akan kita peringati 7 hari lagi di hari Minggu depan. Yesus selalu berkata, sebelum waktu Yesus masih ada di dunia adalah, dia melakukan pekerjaan Bapa. Dia terus melakukan pekerjaan Bapa. Bahkan dia berkata bahwa makananku itu ialah melakukan kehendak Bapa. Seolah-olah Tuhan memberitahu kepada kita bahwa tugas kita juga adalah melakukan kehendak Bapa, yaitu ladang sudah menguning, sudah waktunya untuk dituai. Ketika Yesus membasuh kaki murid juga, Yesus berkata bahwa kau sebut aku Tuhan, kau sebut aku guru. Ya kau juga harus lakukan apa yang aku lakukan. Jika kita berkata Yesus adalah Tuhan, kita berkata Yesus, kita adalah murid Yesus, kita juga harus tahu apa yang harus kita lakukan setelah kita percaya Tuhan Yesus. Bahkan di surat Paulus juga berkata bahwa mengikut Tuhan Yesus, bahwa kita juga harus menderita. Dan tidak hanya selalu melulu. Saya percaya berkat Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan memberkati. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, yang harus kita terus beritakan, harus kita kumandangkan, harus kita beritakan kepada semua orang bahwa Yesus telah hidup. Dan dia memberitahu kita bahwa kita harus menjadi saksinya. Dan semua orang yang belum kenal Tuhan harus tahu isi pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan. Dan Yohanes Pembaptis juga sampaikan kepada semua orang-orang yang belum percaya kepadanya. Para rasul menanti-nanti dan semua bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Saya yakin waktu itu semua murid bingung. Apa yang mereka nantikan? Ya, sekarang kita bisa berkata bahwa kita sudah tahu karena memang sudah terjadi, sudah sering terjadi, Pentakosta terjadi, orang mengalami Tuhan, dipenuhi Roh Kudus dan lain-lain, dibaptis Roh Kudus. Tapi di zaman para rasul mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi mereka dengan setia, mereka menanti-nantikan Tuhan, mereka bertekun sehati dalam doa. Jadi ada satu hal yang harus kita tahu bahwa kita perlu menantikan Dia.
menantikan rohnya tercurah buat kita. Setiap kita yang belum dipenuhi Roh Kudus, dengarkan ini baik-baik. Yesus tidak mati, firman-Nya tidak pernah salah, dan tetap tertulis di Alkitab. Dan itu benar, ya dan amin. Setiap kita yang haus dan lapar akan Tuhan. Setiap kita yang mau mengalami Tuhan. Setiap kita yang berkata bahwa ini hidupku ya Tuhan, aku mau persembahkan hidupku buat Engkau. Ada sesuatu yang Tuhan sediakan buat kita, yaitu janji Bapa. Karena sebelum murid Yesus mulai melayani, setelah Yesus naik ke surga, mereka mengalami satu baptisan Roh Kudus. Mereka dibaptis Roh Kudus, mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan dari situlah kita tahu di kisah para rasul yang kita baca, yaitu kisah yang begitu luar biasa, yang dimana mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Yang dulunya Petrus adalah penakut, bahkan dia sudah menyangkal Yesus. Ketika dia dipenuhi Roh Kudus, apa yang terjadi? Dia berani berteriak dan dia berani sampaikan Injil yang begitu tegas kepada semua orang yang mengolok-olok Tuhan Yesus, bahkan yang menyalibkan Tuhan Yesus, bahwa semua orang harus bertobat. Dan inilah tugas kita sebagai orang percaya yang bersaksi kepada semua orang yang tidak malu karena Kristus, yang tidak malu untuk menyebut nama Tuhan Yesus. Karena saya percaya begitu banyak orang malu untuk menyebut nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena berpikir bahwa Yesus kita adalah minoritas. Tapi Tuhan berkata, aku menyertai kamu senantiasa. Para murid menantikan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Ini sebuah gambar, sebuah ilustrasi gambar yang terjadi, yaitu ada lidah-lidah api yang hinggap di atas kepala para rasul, para murid yang ada. Dan kita tahu bahwa ketika mereka dihinggap oleh Roh Kudus, jadi Roh Kudus tinggal di atas mereka. Apa yang terjadi? Mereka memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Mereka mulai berbahasa dengan bahasa yang baru. Mereka mulai berbahasa roh. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi ini bukan hanya sebuah sensasi yang mereka alami. Tapi apa yang terjadi dengan mereka? Yang di bawah dari semua itu, mereka mengolok-olok bahwa mereka mabuk. Tapi seorang penakut, seorang pecundang yang dipakai Tuhan luar biasa setelah dipenuhi Roh Kudus, berdiri begitu tegap dan memberitakan sebuah kabar yang harus didengar oleh semua orang, yaitu Injil keselamatan. Dan apa yang terjadi? Kita tahu tercatat di Alkitab 3.000 orang bertobat, memberi diri dibaptis. Pencurahan Roh Kudus menjadikan para murid menjadi saksinya yang efektif. Saktinya yang memberitakan kabar keselamatan ke seluruh umat manusia. Dan inilah di kisah Rasul 2, kisah para Rasul 2 ayat 38, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ini yang terjadi ketika Yesus naik ke surga. Bukan berhenti sampai begitu saja. Tapi Yesus mau kita dipenuhi Roh Kudus, menjadi saksinya yang efektif, yang berteriak, yang berani berkata kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bahwa mereka harus bertobat. Bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ini yang harus kita tahu, bahwa ketika setelah Yesus naik ke surga, kita mempersiapkan diri untuk hari Pentakosta. Kita yang belum dipenuhi, kita haus dan lapar akan Tuhan. Ketika kita dipenuhi, akan ada aliran-aliran air kehidupan yang mengalir di hati kita, yaitu Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Tapi setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Dengarkan ini baik-baik, kita punya tugas. Yaitu kita perlu memberitakan Injil kepada semua orang yang belum mengenal Tuhan. Gembalakan mereka, supaya mereka boleh dimuridkan seperti 12 murid. Mereka memuridkan orang, mereka pergi ke satu kampung, memuridkan satu orang, memuridkan banyak orang, mereka pergi ke kampung selanjutnya, mereka memuridkan lagi, sampailah sekarang kita semua yang ada di dunia ini yang bernafas sekarang boleh mengenal Tuhan Yesus, karena ada orang yang memuridkan, orang yang memberitakan Injil kepada kita, dan kita juga boleh ada sampai sekarang.
Karena ada orang yang melanjutkan tongkat estafet tersebut untuk boleh kita bawa, kita juga oper, kita juga bagikan kepada orang supaya orang ini juga boleh bersaksi dan menjadi saksi Tuhan yang efektif. Amin. Saya percaya bahwa ketika kita memberikan hidup kita sungguh-sungguh buat Tuhan, kita tidak perlu seperti anak kecil yang terus disuruh, tapi kita akan berkata, Tuhan ini hidupku. Sudah lama aku tidak pernah, bahkan aku menunda untuk melakukan kehendak Engkau. Aku berkata besok, nanti saja, ada waktunya, dengarkan ini baik-baik. Ada talenta yang Tuhan berikan, dan bahkan ada satu orang yang diberikan talenta, satu talenta disembunyikan, tidak dipakai dan dibiarkan. Apa yang Tuhan lakukan setelah itu, Tuhan tidak suka dengan orang itu. Kenapa? Karena engkau tidak memakai talenta tersebut. Kalau Tuhan mempercayakan engkau, keluarga engkau harus memberitakan Injil, kabar keselamatan kepada keluargamu, pakai kesempatan itu. Kalau Tuhan memberkati engkau, Tuhan tidak hanya memberkati engkau, tapi Tuhan memberkati engkau untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Saya percaya bahwa setelah pertobatan terjadi, 3.000 orang bertobat, cara hidup para murid waktu itu adalah mereka sungguh-sungguh memberikan seluruh hidup mereka, bahkan apa yang mereka untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena inilah yang disebut dengan tubuh Kristus. Kita saling membutuhkan, kita saling bergandeng tangan untuk menggenapi panggilan Tuhan ini sampai pengangkatan itu terjadi, yaitu Injil diberitakan ke seluruh penjuru. Amin. Perhatian, sebentar lagi selesai. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita semua tidak bisa berkata bahwa ini belum waktunya, ataupun saya merasa tidak layak, saya merasa belum waktunya, ataupun kau yang menunda-nunda. Dengarkan ini baik-baik. Para rasul waktu itu juga belum sempurna. Para rasul itu menggambarkan kita juga yang tidak sempurna. Tetapi mereka mau setia menantikan janji Bapa. Mereka nunggu di loteng Yerusalem untuk menantikan janji Bapa bahwa akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan Yesus sendiri akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan ketika dibaptis, apa yang terjadi? Mereka dipenuhi dan mereka menjadi saksinya yang begitu efektif. Dan tidak ada yang kebetulan. Ketika Tuhan Yesus menjalankan misinya 3,5 tahun, itu cukup buat kita untuk melanjutkan misi dari Tuhan Yesus. Tidak terkecuali siapapun kita. Kalau kita berpikir kenapa ada orang yang mau rela mati demi Kristus, karena cintanya begitu dalam untuk Tuhan Yesus. Bahkan dia berkata, ini hidupku ya Tuhan, dengan apa bisa ku balas semua ini yang kau berikan. Kasih karunia, keselamatan yang kau berikan kepadaku. Aku mau lakukan apa yang kau lakukan ya Tuhan. Dan dari situlah terjadi adanya namanya pengorbanan seluruh hidup kita untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan adalah kasih karunia buat kita. Dulunya kita berdosa, kita diselamatkan, kita dijadikan ciptaan baru ketika kita percaya, kita diselamatkan, dan kita dilayakkan untuk melayani Dia. Maka tidak pernah berhentinya. Kita tidak boleh kompromi dengan firman Tuhan. Kita tidak boleh main di zona nyaman, di zona aman. Kita perlu tahu bahwa ini amanat Tuhan. Kalau memang apa yang Tuhan teladankan itu adalah segala sesuatu dengan semua kenyamanan, harusnya Yesus juga tidak mati di kayu salib. Tapi Yesus memberikan sebuah contoh yang lebih daripada yang kita tidak bisa lakukan. Mungkin ya ada rasul yang disalibkan. Tapi untuk kita, bahwa kita tahu bahwa pencobaan yang kita alami, apa yang kita alami belum sampai kita mencucurkan darah dalam hidup kita. Dan apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan selain kita mengenal isi hatinya, bahwa Dia sangat mau jiwa-jiwa. Waktu Yesus bertemu dengan orang-orang Samaria, waktu Dia bertemu dengan wanita Samaria, dan para murid bingung, kok Yesus sudah makan. Tetapi Tuhan berkata bahwa ini yang begitu luar biasa.
Terkadang kita berkata, apa yang harus kuberikan kepada Tuhan ya? Ketika saya baca firman Tuhan di Yohanes tersebut, Yesus berkata, dengarkan ini baik-baik semuanya. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Makananku, kata Tuhan Yesus. Ibaratnya kalau kita ingin melakukan sesuatu buat Tuhan, Tuhan tidak mau yang lain. Tuhan tidak memikirkan, dia mau kita melakukan kehendak Bapa. Mentaati firman-Nya, hidup dalam firman, sungguh-sungguh menggenapi panggilan Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Karena itulah yang paling terutama, di hidup ini. Kalau seandainya hidup mengikut Tuhan itu semua aman, harusnya Paulus juga memberitakan satu kabar, dia tidak memberitakan bahwa ikut Tuhan itu semua nyaman. Tapi ada satu harga yang harus dibayar. Bahkan harus diusir ketika masuk ke satu kampung, harus diusir. Banyak hal yang harus dialami. Dan inilah yang harus kita jalankan. Ya, kita tahu sekarang sebuah wabah yang melanda seluruh dunia. Berbagai banyak hal terjadi menggoncangkan dunia. Bahkan para nabi bernubuat sana sini tentang COVID, tentang corona ini, tentang wabah ini akan berakhir kapan dan lain-lain. Dengarkan ini saya baik-baik. Yesus dan para murid waktu Yesus mau disalibkan, Yesus melihat para murid Yohanes dan para wanita menangis, mereka menangis, tapi Yesus berkata, "Jangan menangisi aku, tangisi dirimu." Tapi apa yang terjadi? Apa maksud Tuhan dari itu? Perhatikanlah hidup kita sekarang. Apakah hidup kita berkenan kepada Tuhan? Apakah hidup kita sungguh-sungguh untuk Tuhan? Seorang pemberita Injil, seorang gembala akan terus memberitakan. Tetapi respon hati, respon selanjutnya, langkah selanjutnya, apa yang harus dilakukan, itu hanya ditanggapi oleh yang mendengar. Dan faktanya memang ketika Yesus memberitakan kerajaan Allah sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat, dan kerajaan Allah ada dalam diri kita. Tidak semua orang mau mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Tidak semua orang mau membayar harga untuk mengikut Tuhan Yesus. Saya tidak berkata bahwa percaya Tuhan Yesus itu adalah membayar harga untuk percaya Tuhan Yesus diselamatkan. Kasih karunia Tuhan untuk menyelamatkan kita itu adalah gratis. Kasih karunia, kita percaya diselamatkan. Tapi ada harga yang harus dibayar semasa kita hidup di dunia ini. Ada yang harus kita selesaikan, ada yang harus kita kerjakan, yaitu amanat agung. Jadikan semua bangsa murid Yesus. Dan terakhir yaitu ajarlah mereka. Inilah tugas kita. Di kantormu, di tempat kau bekerja, di tempat bisnismu, dimanapun engkau seorang perawat, engkau seorang orang yang bekerja di pemerintahan, engkau yang dimanapun kau berada, apapun bagian kategori pekerjaan engkau, profesi engkau, dengarkan ini baik-baik, engkau tetap, jikalau engkau berkata bahwa engkau murid Yesus, engkau tetap orang yang Tuhan tunjuk untuk menjadi saksinya dimanapun. Poin pertama, mari kita bersama-sama menggenapi amanat agung. Jangan menunda lagi. Jangan berkata lagi bahwa amanat agung ini hanya buat para pendeta yang melakukannya. Bukan hanya untuk para hamba Tuhan. Tapi untuk semua orang yang berkata ini murid. Bahwa kita murid, bahwa kita perlu lakukan. Ketika saya melihat guru saya sedang bertanding dalam satu arena. Ketika saya lihat itu, saya juga mau melakukan itu. Saya pasti tergugah untuk melakukan itu. Ketika kita merasa kita tidak tergugah melakukan itu, ada yang aneh. Kenapa? Apa yang ditunjukkan oleh seorang guru kepada kita, ketika itu sungguh-sungguh dilakukan dengan hati, kita akan lakukan itu. Dan mari kita sama-sama menggenapi amanat agung. Kita butuh Roh Kudus untuk menjadi saksinya yang efektif. Bagaimanapun, apapun yang terjadi. Bahwa Roh Kudus itulah yang mengubahkan muridnya yang penakut menjadi pemberani. Dan saya percaya bahwa waktu John Sung, seorang revivalist, yang dulunya dia begitu pintar, dia sekolah begitu tinggi, apa yang terjadi setelah dia mengalami Tuhan?
Dia rela membuang semua apa yang dia punya, sertifikat ijazah yang dia dapatkan atau apapun yang dia dapat, dia buang ke dalam laut. Dan dia mau menjadi saksi Tuhan. Dia memberikan hidupnya sungguh-sungguh buat Tuhan. Dan tidak pernah ada takut, tidak ada pernah mundur. Bahkan dia dikatakan gila, dia harus dipenjara waktu itu. Tapi justru di penjara apa yang terjadi? Dia belajar dengan Tuhan, dia membaca firman Tuhan terus menerus. Dan ketika dia keluar dari firman Tuhan, seperti anak panah yang dipanahkan keluar, dia siap dipakai Tuhan. Dan tidak pernah ragu, tidak pernah takut. Dia menghardik, dia memberitakan Injil, dia menegur kepada orang-orang yang tidak benar. Kenapa? Karena dia dipenuhi Roh Kudus. Dan orang yang dipenuhi Roh Kudus akan ada api yang terus menyala ketika dia berbicara. Dan ketika ada api itu akan menjalar kepada semua orang. Dan orang-orang juga akan mengalami Tuhan. Dan oleh karena itu, ketika kita mau menjadi saksi yang efektif, berikan hidupnya sepenuhnya buat Tuhan. Berikan dirimu untuk supaya Roh Kudus sungguh-sungguh memenuhi dirimu. Dibaptis Roh Kudus. Dan jadilah saksinya yang efektif. Karena Tuhan berkata, ketika Roh Kudus turun atasmu, Tuhan tidak berkata bahwa kau akan kaya, kau akan jadi seorang pengusaha yang apa, kau akan jadi seorang yang keluarga kamu akan tiba-tiba pulih. Tidak, dia berkata bahwa kau akan jadi saksiku. Saksinya apa? Menyaksikan kembali apa yang Tuhan Yesus kerjakan, menyaksikan kembali apa yang Tuhan Yesus lakukan, supaya semua orang boleh percaya kepada Tuhan cepatnya, dan kita boleh diangkat oleh Tuhan karena Injil selesai disampaikan ke seluruh penjuru. Amin. Hiduplah teladan seperti apa yang telah diajar dan ditulis dalam Alkitab. Kembali lagi teman-teman semua, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacalah firman-Mu. Di firman-Mu kau menemukan jalan. Karena dikatakan firman-Mu Tuhan pelita. Pelita itu enggak besar. Enggak begitu terang itu. Tapi itu pelita itu bisa menerangi. Dan oleh karena itu begitu pentingnya firman Tuhan supaya kita bisa mengetahui jalan-jalan Tuhan. Tidak ada lain. Masuklah ke dalam ruanganmu. Mulailah kau berdoa. Mulailah kau berkata, Tuhan, berikan aku hatimu. Give me your heart. Give me your heart, Lord. Berikan kami hatimu. Karena kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kalau kita belum tahu apa yang harus kita lakukan. Dan saya juga percaya bahwa mengikut Tuhan bukan tentang orang menyuruh kita. Atau siapa yang menyuruh kita untuk melakukan A dan B dan C. Tetapi ketika kita mendengar Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Tiba-tiba kita mau, kita haus dan lapar karena kenapa? Tuhan mulai menaruh satu benih ilahi. Dan itu mulai bertumbuh dalam diri kita. Dan itu hanya ada ketika Tuhan Yesus diberitakan kepada semua orang. Saya percaya banyak hamba Tuhan bangkit. Banyak orang dipakai Tuhan. Bahkan ada orang yang bukan pendeta pun dipakai Tuhan. Kenapa? Mereka berkata, ini aku mau Tuhan. Orang yang bertato, orang yang begitu banyak celah, orang yang begitu banyak masalah, tapi dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya buat Tuhan. Orang yang kecanduan narkoba, orang yang kecanduan apa, mereka menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Apa yang terjadi? Dikatakan bukan orang-orang yang berseru-seru. Tuhan diselamatkan. Bukan orang yang tahu semuanya yang diselamatkan, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Siapapun kau. Makanya dikatakan di Alkitab orang-orang yang buta, orang-orang yang berzina, itulah yang akan terdepan untuk masuk kerajaan surga. Tuhan memanggilmu untuk menjadi saksinya. Di sekolah misi Borneo ini, yang ada di Kalimantan, visi yang Tuhan berikan, setiap tahun kita mau ada 30 gembala yang terbangkitkan, yang dibangkitkan, yang bisa melayani di tempat-tempat yang belum ada gereja. Ini pekerjaan Tuhan. Ini amanat aku. Dan kalau engkau yang mendengarkan live streaming ini,
Engkau merasa engkau terpanggil untuk melayani Tuhan. Engkau mau menjadi saksinya. Engkau dipanggil Tuhan untuk ke Kalimantan. Ataupun engkau dipanggil dimanapun engkau dipanggil. Responilah bahwa Tuhan menyertai engkau senantiasa. Dia adalah gembala kita yang memperhatikan hidup kita. Dia yang menyertai kita senantiasa. Di ayat 20 dikatakan bahwa aku menyertai engkau senantiasa. Dan kepada semua orang, saya percaya tidak semua dipanggil jadi hamba Tuhan. Tapi bagian apapun dirimu, bekerja di profesi apapun engkau, bahwa engkau juga terpanggil untuk mendukung semua pekerjaan Allah. Kenapa? Waktunya akan tiba. Saya percaya apa yang dipercayakan kepada kita, itu akan dipertanyakan dengan Tuhan. Apakah kita sudah memakai semuanya yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kemuliaan namanya. Kemuliaan nama Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita bukan hidup kita lagi. Hidup kita telah ditebus oleh Tuhan, telah dibeli seluruhnya dengan harga yang lunas untuk Tuhan. Dan hidupmu juga, kalau engkau berkata bahwa engkau adalah murid Tuhan. Marilah sama-sama kita menggenapi panggilan Tuhan ini. Bersama-sama kita hidup di dalam panggilan ini. Terakhir, kesimpulannya. Tongkat estafet sudah ada pada kita. Katakan sama-sama, ada di tanganku sekarang. Ada di tanganku sekarang. Amin. Dan giliran kita untuk melakukan apa yang telah Yesus lakukan. Amin. Ini waktunya untuk kita. Ini kita. Siapapun kita. Siapapun Anda. Ini waktunya untuk kita sama-sama menggenapi panggilan Tuhan. Jangan sampai kita yang di depan jadi belakang. Kenapa? Karena apimu sudah padam. Karena dan kau tidak dingin, tidak panas lagi. Bahkan kau som-som kuku. Lebih baik kita panas-panas sekalian. Lebih baik dingin-dingin sekalian. Tapi saya memilih kita untuk jadi panas dan sangat panas. Supaya kita bisa menyalakan semua api yang telah padam. Dan supaya kita bisa memberkati, kita bisa membangkitkan lebih banyak lagi orang untuk melayani Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk amanat agung. Kita naikkan sebuah penyembahan. Kita nyanyikan dari ref. Ku yakin kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Nyanyikan sama-sama. Kan kuasa yang tak terbatas. Yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, nyanyikan sama-sama, ku yakin. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terus nyanyikan, ku yakin lebih lagi. Kau hadir di sini. Ku rasakan Tuhan mau memakai kita. Ku yakin. Terjadi di, nyanyikan sungguh-sungguh lebih lagi, ku yakin. Bapa, aku hamba berdoa. Siapapun ya Tuhan,
yang mereka punya hati ya Tuhan untuk amanat agung ya Tuhan. Ataupun mereka belum mengenal isi hatimu ya Tuhan. Hamba minta